Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Gorene. Selamat pagi. Buka koran. Delok tok gara rene. Wih, selamat pagi semuanya. Pagi kok, Pagi. Ne. Pagi, Alhamdulillah. Sehat semuanya ya? Sehat. Sehat. Lebok rene. Sehat. Di koran. Alhamdulillah. Oke, selamat datang kembali. Hari ini kita akan melakukan Gorene. penguatan materi TKA ya untuk yang kedua. Hari ini materinya matematika ya, untuk yang sesi pertama, kemudian sesi kedua bahasa Inggris, yang kedua matematika lagi. Oke, coba sekarang diklik reactionnya ya. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Apakah sedih apa sebahagia? Coba diklik reactionnya. Bisa ya, reaction ini loh, yang di bawah ini. Ini paling apa itu? Nah, gitu. Iya, Mbak Benzina. Oke. Lain coba. Ya. Kenapa ini administrator ini siapa ini? Kok nangis kenapa? Administrator siapa ya? Coba disampaikan kenapa kok menangis hari ini? Sama siapa yang menangis ini? Ya, semoga semuanya sudah siap ya hari ini kita untuk belajar matematika. Matematikanya menyenangkan ya. Dan juga bahasa Inggris. Oke, anak semuanya informasi untuk mengawali ya. Nanti kalian akan ada guru pendamping ya. Masing-masing ini akan ada guru pendamping. Guru pendamping ini namanya guru wali. Jadi setiap anak nanti punya guru wali, beda dengan wali kelas ya. Beda dengan wali kelas, nanti setiap anak itu memiliki guru wali. Satu guru wali mendampingi maksimal 20 anak. Nanti tugasnya untuk mendampingi secara akademik maupun pembelajaran kalian ya, mulai dari kelas 10. Jadi kalau kamu udah kelas 12 berarti kelas 12 aja. Dari kelas 10 sampai kelas 12. Beliau akan mendampingi kalian. Kalau ada apa-apa silahkan konsultasi dengan guru wali masing-masing. Nanti akan dihubungi oleh guru walinya masing-masing ya. Kemudian terkait tentang pendaftaran TKA, sudah selesai semua mengisi? So, Sudah selesai? Sudah selesai semua? Tanda tangan kalian yang ada materinya, kemudian tanda tangan orang tua. Jangan lupa ya. Setelah itu nanti hari besok, insya Allah Senin akan kemudian share linknya untuk pengumpulan pendaftaran TKA. Jadi harapannya kalian semua ikut ya sesuai yang Budia sampaikan kemarin bahwa namun dikhawatirkan perusahaan juga akan meminta nanti ketika kalian mendaftar pekerjaan. Jadi pastikan kalian memilih yang tepat gitu ya. Kalau harapannya sih kalian ikut semuanya. Oke, Pak Yudi sudah siap nggih, Pak Yudi? Hari ini kalian akan belajar matematika dengan Pak Yudi ya. Pak Yudi, Assalamualaikum. Oh, iya. Waalaikumsalam. Monggo bisa persiapan Pak Yudi, bisa kenalan dulu dengan anak-anak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording in pagi. progress. Adik-adik SMKN 2 Magetan. Perkenalkan saya Yudi. Ya, jadi hari ini nanti saya memandu adik-adik untuk belajar TKA, persiapan TKA untuk matematika. Saya harapkan semua memegang alat tulis, artinya ikut menghitung, jadi biar bisa. Jadi memang harus dipraktekkan. Kalau hanya mendengar penjelasan nanti tidak bisa diaplikasikan. Hari ini materinya tidak terlalu berat. Ada 2 bab nanti yang saya sampaikan hari ini. Statistika, saya kira statistika sudah sering ketemu dari mulai level SD sampai SMA. Kemudian nanti sama program linier. Program linier ini juga tidak sulit. Jadi intinya
nanti itu harus ada soal yang menjadi, oh saya pasti bisa mengerjakan soal seperti ini. Nah, itu harus ada seperti itu. Jadi ini saya pilihkan dulu materi-materi yang ringan dulu hari ini. Jadi hari ini cukup ringan materinya sebenarnya dari semua bab TKA Matematika Wajib. Hari ini itu adalah materi yang paling ringan. Jadi saya harapkan nanti ketika menghadapi TKA untuk bab ini, kalian bisa mengerjakan. Jadi nanti saya buat sesimpel mungkin agar kalian bisa lebih langsung memahami. Dan nanti juga ada praktek ya, saya minta untuk pegang oret-oretan ya, pegang menulis. Jadi biar kalian nanti bisa langsung praktek soalnya, gitu. Oke, saya mulai ya. Ampun, dereng tampil nggih Bu soalnya. Soalnya belum tampil, Pak. Iya sebenarnya. Tutup itu kan. Iya. Sampun nggih. Ya, sampun sudah tampil. Oke. Oke. Sudah dibuka file yang pertama ya. Jadi langsung memperhatikan file yang pertama, file yang itu kan ada file 1, file 2, file 3, file 4 sampai file 5. Ini yang file pertama. Jadi statistik modus. Nah, ini paling mudah. Jadi nanti statistik itu belajarnya ada mean, ada rata-rata, ada median nilai tengah, ada modus, ada kuartil, ada desil, ada persentil. Jadi nanti kebagian yang mana kalian? Jadi yang pasti setiap anak soalnya kan beda-beda munculnya ya. Jadi kalau kebagian modus, nah ini paling mudah ini. Modus ini adalah, saya kira kalian sudah paham ya, artinya modus itu adalah nilai yang sering muncul. Berarti, sebentar saya tuliskan dulu. Maaf ya tulisannya ini agak jelas, masih belajar nulis ini soalnya belum terbiasa saya. Jadi suaranya mungkin agak keras dikit, Pak. Oke. Jadi ini maaf jika tulisannya jelek karena masih belajar nulis. Ini TB ditambah D1 per D1 tambah D2 kali K. Oh sorry sebentar. Nah gini, bisa dibantu kalian mencatat ya. Jadi saya kesusahan untuk nulis nanti pengertiannya saja. Jadi modus itu saya kira sudah paham ya, maksudnya modus adalah yang sering muncul. TB itu adalah tepi bawah. Ini saya tulis rumus di sini, nanti saya hapus kembali untuk mengerjakan hitungannya ya. Jadi TB itu adalah batas bawah dikurangi 0,5. Jadi nanti kalau pas ngitung TB itu selalu dikurangi 0,5 batas bawahnya. Kemudian untuk D1 itu adalah selisih kelas modus dengan atasnya. Selisih frekuensi ya. Jadi bisa adik-adik juga ikut mencatat ya, biar nanti soal tulisannya ini. Jadi D1 itu selisih frekuensi kelas modus dengan sebelumnya atau atasnya.
Kalau D2 nanti selisih kelas modus dengan bawahnya. Jadi gitu. Jadi D1 nanti saya praktekkan di gambar, nanti saya kira lebih mengerti. Jadi D1 itu selisih kelas modus dengan atasnya atau sebelumnya, kemudian D2 nanti selisih kelas modus dengan sesudahnya. Lah K itu apa? K itu panjang kelas ya, bisa di buku itu bisa lambang K, bisa lambang P, bisa lambang C, jadi macam-macam. Yang penting artinya adalah dia panjang kelas. Nanti dihitung secara manual saja untuk menghindari kesalahan. Kalau dikurangi nanti harus plus 1, jadi biar tidak lupa plus 1-nya, mending dihitung secara manual. Jadi gitu ya. Gimana? Adik-adik sudah sambil menulis ya? Coba ayo berinteraksi biar saya mengerti bahwa kalian sudah paham maksud saya. Ya, jadi boleh buka mic-nya, boleh atau boleh berinteraksi? Sudah menulis sambil menulis ya. Halo? Adik-adik? Oke, kami saya lanjutkan. Jadi saya ulangi kembali, modus tadi TB ditambah D1 per D1 tambah D2 kali K. Nah, TB itu apa? Yaitu batas bawah kelas modus dikurangi 0,5. Sedangkan D1 tadi selisih frekuensi kelas modus dengan sebelumnya atau atasnya, kalau yang D2 dengan bawahnya. Oke, pengertian ini saya hapus ya. Oke, saya praktekkan ke soal. Soal pertama ini tidak menghitung, jadi hanya menata susunan saja. Enak sekali kalau soalnya seperti ini ya, jadi kita tidak usah menyelesaikan hitungan. Tadi pengertian awal kelas modus adalah nilai yang sering muncul, berarti yang kalian perhatikan pertama kali adalah frekuensinya, berarti frekuensi paling banyak. Di sini kan paling banyak 12 ya, berarti ini kamu kotai. Nah, ini kamu kotai. Maaf Pak Yudi, ada pertanyaan di chat, Pak, yang D2 tadi penjelasannya apa? Oh, nggih. Sambil ditulis ya, saya ulangi ya. Yang D1, Bu Dian dibantu membacakan, mungkin ada pertanyaan nggih, soalnya saya susah membuka pesannya nggih. Jadi D1 saya ulangi ya, saya pelan-pelan ngomongnya, sekalian ditulis ya. D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan sebelumnya atau dengan atasnya. Sedangkan D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan sesudahnya, dengan bawahnya. Jadi kalau D1 dengan atasnya atau sebelumnya, kalau D2 dengan bawahnya atau sesudahnya. Jadi gitu untuk D1, D2 ya. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi karena pengertian modus adalah nilai yang sering muncul, yang kalian lihat itu frekuensinya. Oh, frekuensi terbanyaknya 12, berarti ini kamu kotak. Nah, yang saya kotak ini namanya kelas modus. Jadi gitu. Jadi langkah pertama itu langsung lihat tabelnya, kemudian kamu kotai frekuensinya terbesar. Karena modus adalah nilai yang sering muncul. Kemudian 12 ini saya hubungkan dengan 8. Nah, ini yang disebut dengan D1. Jadi D1 itu selisihnya frekuensi kelas modus yang saya kotai itu dengan sebelumnya. Sehingga D1-nya adalah 12 dikurangi 8. Maka jawabannya 4. Itu D1. Kemudian bagaimana dengan D2? Ya, D2 dengan sesudahnya. Berarti 12 dengan 9. Itu disebut D2. Jadi D2 itu adalah 12 dikurangi 9. Jadinya 3. Oke, paham ya? Jadi D1 itu selisih frekuensi kelas yang kamu kotai itu tadi dengan atasnya, kemudian D2 adalah selisih frekuensi yang dikotai tadi dengan bawahnya. Kemudian TB bagaimana? TB itu yang depan 50 itu disebut BB, batas bawah. Jadi TB itu adalah batas bawah dikurangi 0,5. Selalu dikurangi 0,5. Jadi nanti TB-nya adalah 49,5. Nah, beneran yang bagian depan, lihat pilihan gandanya itu kan yang bagian depan semuanya 49,5. Gitu ya. Terus kemudian kan ini tandanya soalnya itu kan modus sama dengan TB plus kan ini. Berarti jawaban A sama jawaban B pasti salah. Karena tidak mungkin negatif, pasti positif.
Jadi itu juga salah satu alternatif, jadi mengeliminasi yang jawaban pasti salah. Jadi maksudnya mengurangi kebingungan. Oh cuma 3 kan agak lebih sedikit pilihan kan lebih enak, bisa kita langsung menemukan jawabannya. Oke, setelah itu kita masukkan ke rumusnya. Modus sama dengan TB, TB-nya tadi adalah 49,5 ditambah D1. D1-nya adalah 4. 4 per D1 lagi, kan rumusnya D1 per D1 tambah D2. Jadi di 4 tambah 3. Kemudian kali panjang kelas lah. Ini panjang kelas ini K ini. Panjang kelas kan antara 50 sampai 59. Kalau kalian kurangi 59 dikurangi 50 itu 9 jawabannya. Tapi kalau kita hitung secara manual 50-nya ikut ya 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 10 kan. Berarti kelasnya itu yang benar 10, jadi bukan 9. Boleh kalian kurangi, tapi harus plus 1. Itulah, takutnya plus 1-nya itu lupa, jadi lebih baik dihitung secara manual, karena 50-nya ikut ya. Jadi dihitung 50, 51, 52 sampai dengan 59 ada 10. Nah, sudah jelas ini. Berarti nanti jawabannya kan 49,5 ditambah 10-nya ini ngali dengan yang atas ya. Kalau pecahan gini ngali dengan, kalau tidak ada pasangannya bawahnya itu berarti ngalinya dengan atas. Berarti kan 4 kali 10 sehingga jawabannya 40/7. Maka jawabannya adalah D. Oke. Sampai di sini silakan, jika ada pertanyaan silakan chat di kolom chat atau ngomong langsung boleh, saya lebih suka yang interaktif, tidak apa-apa. Kalau misalnya masih ada kesulitan, perlu diulangi lagi, boleh, silakan. Yang bagian mana yang merasa masih bingung. Silakan. Mungkin ada pertanyaan, boleh langsung on mic, boleh. Silakan, ngobrol langsung. Karena matematika harus, harus mengoret-ngoret biar cepat bisa praktek. Artinya kalau kita praktek langsung kok di mana macetnya, saya di sebelah sini kok masih bingung, berarti di situ macetnya. Kalau sudah ketemu sampai jawaban akhir berarti sudah bisa. Jadi soal ini hanya menata posisi saja, tidak menghitung sampai selesai. Silakan jika ada pertanyaan. Ayo Nana, silakan yang ingin bertanya mungkin belum jelas. Mungkin diulangi sekali lagi Pak untuk nomor ini Pak. Untuk bagaimana? Okay. Mungkin ada yang resen atau tidak apa-apa, tidak usah istilahnya, kalau memang pengen diulangi, monggo, ayo silakan, jadi silakan bertanya. Dibuka mawon mic-nya mboten ono Bu. Saya bukan ya. Nggih. Iya anak-anak silakan bertanya, apa sudah jelas untuk nomor 1 ini? Wajib dikurangi 0,5, putih 0,5. 0,5. Silakan ada yang mau bertanya. Latihan kan kedua game butuh latihan soal. Yo Kak, iso langsung sewengi. Ayo silakan yang belum jelas. Ayo ngomong, enggak apa-apa, ayo diulangi yang bagian mana yang masih merasa atau pengertiannya, nggih. Ini ada pertanyaan Pak. Pak boleh dijelaskan yang bagian BB 0,5 itu. Oh nggih. Jadi TB itu adalah di bawah. Nah, tepi bawah itu didapat dari batas bawah dikurangi 0,5. Jadi kan pertama tadi kalian kan setelah kita tahu soal ini modus. Nah, kalau soal sudah tahu modus, pertama dilihat cek frekuensinya. Frekuensinya terbanyak karena sudah pengertian modus adalah nilai yang sering muncul. Sehingga yang kamu kotak ini tadi adalah yang frekuensinya terbesar, yaitu ini yang saya kotak ini. Jadi kelasnya adalah 50 sampai 59. 50 itu disebut batas bawah. Jadi 50 itu adalah BB, kalau 59-nya BA, batas atas. Jadi 50 sampai 59 itu adalah kelas modus. Nah, sedangkan yang kita butuhkan di rumus modus TB tadi
adalah batas bawahnya, berarti yang 50 ini dikurangi 0,5. Selalu dikurangi 0,5. Nanti kalian ke TB ini di median, kuartil, desil, persentil ketemu TB terus. Lah caranya ya sama, TB itu batas bawah dikurangi 0,5. Jadi selalu gitu, pokoknya itu kecuali rata-rata ya, mean itu tidak ada TB. Jadi nanti pas modus ini, kemudian median nilai tengah, kemudian kuartil sama desil persentil semuanya menggunakan TB rumusnya. Jadi ada TB-nya. Ya TB itu adalah batas bawah ini dikurangi 0,5. Oke, atau saya lanjut, saya soal nomor 2. Ke soal nomor 2 lagi, sekali lagi ya penjelasannya ya. Oke. Nah ini saya sekali lagi penjelasannya. Diperhatikan baik-baik. Nanti harus nyoba ya biar bisa. Yuk diperhatikan semua dulu, fokus dulu ya. Oke, yang pertama nilai modus dari tabel di atas sama ini, hanya menyusun. Kemudian karena modus tadi, oke, frekuensi terbesar. Oh berarti ini kelas modusnya. Nah ini. Nah itu. Ya karena dia frekuensi terbanyak. Oh, sudah jelas ya. Berarti kelasnya adalah 58 sampai 63. Berarti ya ini disebut BB. Sebentar. Berarti ini disebut BB. Nah, BB-nya ini. Atas bawahnya. Oke. Jadi nanti saya buat TB-nya dulu aja ya. Jadi, sebentar. Jadi TB-nya sudah jelas. TB nanti adalah 58 dikurangi 0,5. Berarti jawabannya adalah 57,5. Semuanya 57,5 kan? Berarti sudah benar. Oke, setelah itu sudah ketemu TB-nya, kita ke D1 dan D2. Oh, D1 itu berarti selisih kelas modusnya dengan atasnya. Jadi D1-nya nanti adalah 12 dikurangi atasnya pokoknya. Dikurangi atasnya pas. Berarti sama dengan 3. Oke, kemudian D2 dengan bawahnya. Nah, berarti nanti D2-nya adalah 12 dikurangi 7. Berarti sama dengan 5. Nah, sudah. Oke, D1, D2 sudah ketemu. Komponen-komponen yang kita butuhkan D1, D2, TB sudah ketemu. Sekarang K, panjang kelas. Panjang kelasnya berapa? Kamu hitung manual saja. 58, 59, 60, 61, 62, 63. Oh, berarti 6. Nah, pokoknya panjang kelas hitung manual saja dan untuk menghindari kesalahan. Jadi soal ini eman-eman nggak salah. Ini soalnya paling gampang dari soal yang lain yang bandingannya dengan bab yang lain. Oke, berarti nanti modusnya adalah, saya nggak tulis rumusnya ya, TB. Oh berarti TB 57,5. Oke, terus plus. Nah, berarti jawaban C sama D sudah pasti salah. Wong min itu gak mungkin min, pasti plus. Kemudian D1-nya adalah 3 dibagi D1 tambah D2 berarti 3 ditambah 5. Nah, kali panjang kelasnya 6. Oke, sampai di sini. Kemudian berarti jawaban akhirnya 57,5 ditambah yang atas ya kalikan yang atas ya, enggak usah dikalikan yang bawah. Berarti 3 kali 6 sehingga di sini nanti 18/8. Berarti jawabannya yang B. Oke. Bagaimana? Silakan. Mungkin ada yang masih bingung. Monggo ditanyakan dulu, adik-adik silakan. Mungkin saged di on mic Budian kersane bertanya. Jadi yang dikalikan bagian atas saja ya, yang bawah tidak usah. Jadi 3 kali 6 saja 18, yang bawah 3 tambah 5 8.
Oke, silakan ada yang mau ditanyakan. Apa yuk? Ini ki gampang lah, nek Semarang ini. Ya, Nek Semarang ini, Pak. dibeli Pak. Unmute aja. Nggih. Tapi kan garap. Ayo sekarang berarti kita mencoba ya. Saya mau anak nanti nggak jelas malah suaranya Pak Yudi. Nggih, dia anu. Bentar, Pak, bentar. Sampun, monggo. Nggih. Dibuka file yang kedua ya. Jadi sebentar, file yang kedua. Nah, ini sekarang ayo mencoba sampai ketemu tadi ya. Ini kalau ini sampai selesai tidak apa-apa, nanti susunan. Atau oke, ini sudah median ya, hanya 2 soal ya. Oke. Saya sekali lagi ya, nanti kalian yang kedua ini saya bahas dulu nomor 1, nomor 2-nya nanti kalian harus mencoba ya. Oke, ini yang disuruh sampai selesai, jadi sampai selesai hitungannya. Kayak tadi kan hanya menyusun saja, ini sampai selesai hitungan. Oke, sekali lagi, saya kira nanti sudah oke untuk modus. Langkah pertama, kita tentukan kelas modusnya yang frekuensinya terbanyak. Seperti ini. Oke. Kemudian kita tentukan TB-nya. Oh, BB-nya berarti ini 19. Berarti BB-nya 19 ya. Maka TB-nya nanti adalah 19 dikurangi 0,5. Berarti jawabannya 18,5. Maaf ya tulisannya, belajar ini. Oke, kemudian kita ke D1. Oh, frekuensi kelas modus dengan atasnya, dengan sebelumnya. D1-nya adalah 10 dikurangi 6, berarti 4. Kemudian D2-nya, yang dengan yang bawah, berarti D2-nya adalah 10 dikurangi 2. Berarti 8 D2-nya. Kemudian panjang kelasnya K. K-nya dihitung dari 19, 20, 21, 22, 23, 24. Berarti 6. Hitung manual pokoknya ya. Semua 19-nya ikut dihitung ya. 19, 20, 21, 22, 23, 24. K-nya ketemu 6. Sudah beres, komponen sudah lengkap, kita langsung ke rumus. Modus sama dengan TB. Saya tulis dulu aja. TB ditambah yang atas D1 per D1 tambah D2 kali K. Nah, rumusnya begitu. TB-nya dimasukkan. TB-nya adalah 18,5 ditambah D1, D1-nya 4. Dibagi D1-nya lagi 4 ditambah 8 kali panjang kelasnya 6. Kemudian kita lagi 18,5 ditambah 4 kali 6. 4 kali 6 adalah 24. Dibagi 4 tambah 8 yaitu 12. Ini bisa tuh dibagi 24 bagi 12. 24 bagi 12 adalah 2. Berarti 18,5 ditambah 18,5 ditambah 2. Karena 24 bagi 12 itu 2. Sehingga jawabannya 20,5. Nah, gitu selesai. D jawabannya. Oke. Gimana? Sudah oke? Nah, silakan ini dicoba nomor 2. Silakan, saya beri waktu ya. Silakan mencoba terlebih dahulu. Lagi
Bayar dulu. Belum nemu buku barang. Aku Dia aku aku tidak gak mau tahu. mencokkan Film buat buku kita nganggu. berkuan untuk sebuah matematika ini aku. Basic body deh. Nanti kayak kata-kata tak judoling. Basic tak. Kata-kata orang percakapan belas. Aku satu tambah 60. Jawa itu apa nama saya? Kamus. Tapi kalau film ke tapi lu film ya lo gitu. Nanti mau kan eneng kosakata pas Sudah tambah Yang jawab Pak Rizky. 14, 16, 24, 26, 26. Baby ini mau saya tipe 8,5, 8,5, 28. Ya, PP-nya sendiri. 16. Itu kan melu ya itu kan. Melu. Moyo Dio. PH Bang. Satu, tiga, dua, tiga, tiga, empat, tiga, lima, tiga, enam, tiga. Ya, kok nomornya semuanya banyak. Bebe. Iya. Gampang. Aku pengen ngeset lu, gua enggak tak cek. Kan orang dia. Iya. Kurangi. Iya. 0,5. Kita kita masih. 38,5. Orang Batang Bro. Iki kita on mic-nya dah. Batang Bro apa iki ya? 1. Ya. 12. Orang Batang Bro. 2. Ini kan 10. 14. Itu kan di atas ya kan. Kan seket kan tengah-tengah. Nek dia nek 70 berarti ku nambah 9,5. Patang bulan tambah 10. Dalam kurung. Iya. Ya 12. Per Sekarang ini Re. 12. Konsep nilai tengah kan Kurung. Iki sport desa itu naik 11, 14 sih. kan pasti wis tahu melewati seket. Oh iya kamu kira mau terus dengkal. Ini ngambil Kane 10. Iya. Iya kali 10 iki. Tadi TB-nya berapa ya? TB-nya tadi berapa? Rumusnya Halo, jadi TB-nya berapa TB-nya tadi? Yang lainnya sudah benar kayaknya. Satunya 12 ya? 120 di 6. satu kurangi berarti 3 5,5 kok. mana? 4,5 anjir. Jawabannya iya. Kita beli Ya jadi 30 kurang 18 sudah lain. 30 kurang 12. Oke ya, kita tambahin anjir. Oh iya tambah. Kok. Ya 120 ke 26 4,6. Dinda. Tambah Nah, anjing. Geng. ya anjir. Ini ada yang sudah menjawab. Nggih. TB-nya 30,5. Nggih, TB-nya 30. Jawaban. Nggih, benar. Oke. Berapa jawabannya? Ada yang menjawab ini C, Pak. Dari Prista dan Pira. Tadi yang jawab TB administrator siapa? Administrator. Nggih, jawabannya C, benar. Nggih, saya bahas mawon nanti biar anu nggih. Oke, jawabannya C, benar yang sudah bisa tadi benar ketemu C berarti sudah benar jawabannya. Oke. Jadi ini saya bahas ya. Jadi nanti biar tahu di mana ketika masih keliru di mana nanti kekeliruannya jadi nanti dibenerin ya gitu ya. Jadi oke, yang saya kotai adalah yang terbesar frekuensi. Nah, ini.
Oke, itu kelas modusnya. Kemudian BB-nya adalah 31. Oke, berarti TB-nya nanti adalah 31 dikurangi 0,5. Jadi jawabannya 30,5. Itu TB-nya. Kemudian TB. Terus D1 ini berarti 30 dikurangi 18. Berarti 12 ya. Tadi kayaknya saya dengar sudah benar D1-nya kalian. Kemudian D2-nya 30 dikurangi 16. Berarti 14. Panjang kelasnya 10 ya, panjang kelasnya ya. Jadi 31 sampai 40 ya. Jadi nanti bisa dihitung manual itu 10. Kemudian kita sudah lengkap masih poinnya, maka kita langsung ke modus. Modus sama dengan TB ditambah D1 per D1 tambah D2 kali K. Itu. Masukkan TB-nya adalah 30,5 ditambah D1-nya 12 per 12 tambah D2-nya 16. Maaf, D2-nya 14. D2-nya 14. Oke. Kali panjang kelasnya 10. Oke, berarti 30,5 ditambah 12 kali 10-nya 120 dibagi 16. Ini koma ya jawabannya ya. Jadi 30,5 ditambah hasilnya di 4,61 ya. Di 4,61. Sehingga jawaban akhirnya nanti yang C. Oke. Oke, bagaimana dengan modus? Sudah mungkin ada yang ditanyakan lagi. Pak Koirul mungkin dibantu untuk mungkin adik-adik ada yang bertanya lagi untuk modus. Kalau sudah tidak ada, saya ganti sub berikutnya. Oke, baik. Silakan rekan-rekan yang ingin bertanya bisa dituliskan di chat atau saya buka kesempatan membuka mic ya semuanya kalau ada yang bertanya. Tidak ada yang bertanya? Sudah paham? Oh, baik. Sudah paham Pak Wahyudi? Oke. Monggo dilanjut. Oke. Sekarang kita ke median. Jadi median, tadi sudah saya dengar ada yang ngomong masalah median nilai tengah ya. Jadi median ini nilai tengah. Kalau di data tunggal yang biasa kita temui di soal level SD ataupun SMP itu data tunggal. Kalau di level SMA atau SMK sudah data berkelompok. Jadi data kelompok itu ya bentuknya tabel seperti ini. Oke, pengertian dulu. Median itu rumusnya adalah, bisa sambil dicatat ya. Jadi ya, TB lagi. Jadi ini juga pakai TB. TB ya sama dengan modus tadi, yaitu batas bawah dikurangi 0,5. Kemudian nanti karena ini nilai tengah, berarti setengah N. Setengah N dikurangi FK dibagi F kali panjang kelas. Jadi yang sama itu adalah TB sama K. Sama di sini dipakai. Oke, penjelasannya TB sama dengan tadi ya. K juga panjang kelas sama. FK ini. Nah, FK itu adalah frekuensi kumulatif sebelum
frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Nah, ini nanti tak ajari cara yang cepat membaca FK-nya ya. Itu, kemudian F itu frekuensi kelas median. Gitu. Jadi itu pengertiannya. FK itu frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Sama, kita nanti buat kotaknya dulu. Kayak modus tadi kan kita cari berdasarkan frekuensi ya. Oh, frekuensinya paling banyak itu yang kita kotai. Nah, kalau ini nanti kita cari dulu mana yang dikotai. Itu, jadi sebelum kelasnya. Nanti yang di sini nanti nama yang dikotai namanya kelas median. Kalau yang tadi kan kelas modus, ini nanti kelas median. Jadi FK itu frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Kemudian F-nya sendiri itu adalah frekuensi kelas mediannya sendiri. Itu nanti saya kasih tahu cara nih untuk lebih cepat membaca apa yang dibutuhkan di rumus tersebut. Oke, bagaimana sudah dicatat? Kalau sudah dicatat saya hapus dulu ini. Ya nanti saya ulangi lagi aja ya. Oke, jadi rumus seperti itu. Karena tempatnya ya maaf. Jadi agak oke. Ini saya hapus dulu ya. Oke, sekarang kita praktek ke soalnya. Nanti kan ada rekamannya bisa diulangi kembali atau nanti saya beritahu kembali untuk penjelasannya. Oke, sekarang FK yang tadi saya sebut frekuensi kumulatif itu, FK ini nanti dipakai di median, kuartil, desil, persentil itu pakai FK semua. Jadi kalau soalnya kamu lihat, oh ini soalnya mencari median, berarti langsung kamu beri FK. Jadi dari tabel ini kamu tambahi kolom FK. Nah, gini. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya kita ketemu, oh ini mencari median, oh ini mencari kuartil, berarti langsung tabelnya itu kamu tambah FK. Oke, FK pertama ini kan 5 ya nih, ditulis dulu 5. Kemudian 5 ditambah bawahnya ini 9. Berarti 5 tambah 9. Diam. Kemudian 14 ditambah 8. Oh, berarti 22. 22 ditambah 12. Oh, berarti 34. 34 ditambah 6. Berarti 40. Nah, itu. Jadi begitu FK itu. Jadi pertama 5, frekuensi 5 tulis dulu, kemudian 5 tambah bawahnya 9 taruh sini, 14, 14 tambah 8 lagi taruh sini 22, kemudian 22 tambah 12, berarti taruh sini 34, kemudian 34 tambah 6 taruh sini 40. Jadi ini yang kita cari. Nah, 40 itu disebut N. Jadi N-nya ketemu 40. 40 itu banyak datanya ada 40, maka karena kita tadi butuh setengah N, berarti kita cari setengah N-nya. Setengah N-nya adalah setengah dari 40, sehingga jawabannya adalah 20. Nah, itu. Tuh, temu, setengah N-nya 20. Kemudian, tadi kan FK. FK tadi, oh ya sebentar. Ini 20 ya, saya ulangi dulu, saya ulangi lagi dari frekuensi kumulatif. Pertama, oh ini soal median, berarti kamu langsung tambah satu kolom namanya FK. FK ditulis dari pertama 5, kemudian 5 tambah 9, 14, kemudian 14 tambah 8, 22, 22 tambah 12, 34, 34 tambah 6, 40, oh berarti N-nya 40. Maka setengah N-nya itu 20. Nah, 20 itu masuk di mana? Lihatnya jangan frekuensi ya, lihatnya di FK-nya. Oh, berarti 20 itu masuk 22. Berarti ini kamu kotai. Nah, gitu. Jadi kita itu dengan N itu mencari di mana letak kelas modusnya, kelas medianya. Jadi 20 itu jangan lihat frekuensinya, lihatnya di FK. 20 itu masuk di dalam 22. Jadi di sini kelas medianya. Terus ini sebagai TB-nya, berarti BB-nya berapa? Oh, BB-nya adalah 42. Berarti TB-nya nanti adalah
TB-nya nanti adalah 42 dikurangi 0,5. Berarti jawabannya 41,5. Sama kayak tadi ya, TB-nya itu 41,5. Oke, kemudian 8 ini, 8 itu sebagai F. F-nya adalah 8. Lah FK-nya mana? FK-nya ini 14 itu FK. Tadi bunyinya FK kan frekuensi kumulatif sebelum kelasnya. Jadi bukan dua-duanya ini, malah 14-nya itu FK-nya. Jadi FK ini. Nah, gitu. Sudah semua lengkap, berarti kita masukkan rumus. Jadi median sama dengan TB ditambah setengah N min FK dibagi F kali K. Nah, berarti sama dengan TB-nya tadi berapa? 41,5. 41,5 ditambah setengah N-nya berapa? Setengah N-nya 20. FK-nya berapa? FK-nya 14. F-nya berapa? F-nya 8. Jadi 8 ini F ya. Yang ini TB. Oke. Kali panjang kelasnya berapa? 42, 43, 44, 45, 46, 47. 42, 43, 44, 45, 46, 47. Oh, 6. Nah, panjang kelasnya 6. Oke. Habis ini, sama kayak tadi penyelesaiannya, berarti 41,5 ditambah 20 dikurang 14 kan 6 ya. 6 kali 6 berarti 36. 36 dibagi 8. Sehingga 41,5 ditambah 36 kali bagi 8. Berapa itu 36 bagi 8? 4,5. Berarti jawaban akhirnya nanti 46. Itu untuk median. Jadi rumusnya seperti itu, cara ngejar seperti itu. Ya nanti itu masalahnya kalian kebagian ketemu yang mana di soal kalian itu. Kalau ketemu modus ya seperti tadi, kalau ketemu yang median ya seperti ini caranya. Jadi ini mirip dengan kuartil nanti. Kuartil sama desil persentil sama. Jadi itu langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah menambah FK. Silahkan mungkin yang ada yang ditanyakan. Ini ada yang minta diulangi untuk median. Oke. Ulangi ya. Median ada yang minta diulangi. Oke. Bisa di capture dulu jawaban ini, saya hapus kembali, saya ulangi dari awal. Silakan di capture kembali, capture dulu. Saya ulangi lagi penjelasannya. Kantin. Nah ya, Oh iya. Enak sama Bapak. Oke, sudah ya, saya hapus ya. Saya ulangi kembali. Oke, saya ulangi kembali. Diperhatikan baik-baik sambil ikut sambil dipahami. Nanti kalau ada pertanyaan saya tanyakan lagi. Oke, langkah pertama, ini kita mencari median. Berarti kalau pertanyaan mencari median, sebelum kamu masuk ke rumusnya, ini tambah FK dulu. Tambah satu kolom namanya FK. Nah, di sampingnya frekuensi. Satu kolom kamu kotai gini. Satu kolom namanya FK, kamu tambahkan di sini. Oke. Setelah itu, pertama kan 5 ini. 5, ditulis dulu 5. Oke, terus 5 tambah 9 berarti 14. 14 tambah 8 berarti 22. 22 tambah 12 berarti 34. Kemudian 34 tambah 6, 40. Nah, yang kita cari itu ini, yang terakhir ini. 40 itu namanya N. Jadi, N-nya itu adalah 40. N-nya adalah 40. Jadi, N-nya sama dengan 40.
Sehingga karena ini median tadi, median itu adalah nilai tengah ya. Median itu sama dengan nilai tengah. Nilai tengah. Jadi separuhnya gitu maksudnya. Median itu. Nilai tengah. Misalnya. Oke, nilai tengah. Berarti karena kita sudah ketemu itu tadi. Oke, saya repeat sekali lagi. Oh, ini median soalnya. Median berarti kita butuh FK. Tambahin FK dulu display frekuensi. 5. Tulis dulu 5 pertama. 5 tambah 9, 14. 14 tambah 8, 22. 22 tambah 12, 34. 34 tambah 6, 40. Nah, ini 40 ini adalah N. Oh, berarti kita ketemu N-nya 40. Karena ini median nilai tengah, berarti kita cari setengah N-nya. Nah, setengah N dari setengah dari 40. Berarti sama dengan 20. Oke, jadi maksudnya kita nyari setengah N itu kita mencari mana yang dikotai. Nah, ternyata yang dikotai itu 20. Nah, 20 itu masuk mana? Lihatnya kamu jangan di frekuensi, lihatnya di FK. 20 masuk mana? Oh, 20 itu masuk 22. Berarti ini kamu kotak. Nah, ini kamu kotak. Oke, jadi yang kok itu yang dikotai ya karena kita ketemunya 20, misalnya kita ketemunya 13 yang dikotai yang 14. Misalnya kita ketemunya 33 yang dikotai ya 34 itu. Karena ini 20 berarti yang dikotai yang 22. Oke, yang kita butuhkan nanti ini sama ini. Nah, yang dibutuhkan itu 42 itu kan tadi BB ya, tadi kayak sama kayak tadi. Berarti BB-nya adalah 42 dikurangi 0,5 sama ini BB ya, maaf, BB berarti kita nyari TB-nya. Oh, berarti TB-nya adalah 42 dikurangi 0,5. Oh, berarti 41,5. Ketemu TB-nya. Kemudian 8 ini apa? Ya 8 ini F. Terus FK-nya yang mana? FK-nya yang 14. Kok 14 ya? Karena FK itu frekuensi kumulatif sebelum kelas. Jadi yang ini tuh namanya kelas ya. Jadi frekuensi kumulatifnya bukan yang 22 tapi yang atasnya yang dipakai. Yang atasnya. Nah, gitu. Oke, sudah beres semua berarti kita bisa langsung masuk ke rumusnya. Oh, berarti median sama dengan TB ditambah setengah N min FK dibagi F kali panjang kelas. Oke, TB-nya tadi berapa? TB-nya tadi 41,5 ditambah setengah N-nya tadi ini, yang itu tadi yaitu 20, yang bawah ini tadi, setengahnya di sini ya. Ini ya setengah N ya. 20 dikurangi FK-nya berapa? Oh, FK-nya yang ini. Yang ini. Yang 14 dibagi F-nya yang mana? Yang ini F-nya. 8. Kali panjang kelas tadi 42, 43, 44, 45, 46, 47. Oh, berarti 6. Sudah ketemu, sehingga 41,5 ditambah 20 dikurangi yang atas ini, 20 kurangi 14 berarti kan 6 ya. Terus 6 kali 6 yang luar ini berarti 36 dibagi 8. Itu. Oke, jawaban akhirnya berarti berapa tadi? 36 dibagi 8 tadi 4,5 ya. Berarti 41,5 ditambah 4,5. Sehingga jawaban akhirnya 46,0 ditambah biasanya. Hasilnya adalah 46,00 itu enggak masalah, itu hanya keterangan ya. Ini jadi jawabannya yang D. Oke. Silakan, mungkin ada yang masih bingung. Baik, seperti itu ya, rekan-rekan. Apakah sudah menjawab ya? Sudah dijelaskan tadi. Bisa pakai reaksi atau di chat bisa. Nanti kalau dibuka mic-nya terlalu ramai. Oke. Oh ya. Sudah Pak Wahyudi sebenarnya. Sambut. Oke. Coba kita praktek berarti ya.
Oke, Sebentar. latihan. Tadi file buang ya. Sekarang file 3. Dia cuma satu soal. Ini yang kemudian ternyata hanya satu soal ini Pak. Atau saya lanjutkan dulu ke itu lawan ya, ke kuartil ini. Soalnya sama mirip. Monggo. Soalnya ada satu soal. Sebentar. Oke. Saya itu susah membagikan soalnya. Kuartil, oke. Oke. Ini rata-rata yang ketiga. Sudah berarti oke, ini kuartil. Ini sebenarnya sama dengan median tadi. Oke, saya tuliskan dulu penjelasannya sebentar sebelum saya mengerjakan ini. Kuartil jadi kuartil itu ada 3. Kuartil ada 3, yaitu kuartil bawah, tengah, sama atas. Kalau median tadi adalah setengah N. Median tadi kan kita setengah N ya. Nah ini, kalau kuartil seperempatan. Jadi yang bawah ini nanti 1/4 N. Tengah, ini sebenarnya podo median, yaitu 2/4. 2/4 kan podo karo setengah ya, kalau kita sederhanakan kan 2 bagi 2, 1, 4 bagi 2, 2. Jadi 2/4 itu sama dengan setengah. Jadi kuartil tengah ini ya sama median sebenarnya. Intinya sama dengan median. Kemudian yang atas 3/4 N. Nah, itu. Lambangnya kuartil itu apa? Ki. Jadi kalau bawah nanti adalah Ki1. Makanya 1/4. Kalau kedua, kita tengah Ki2 jadi 2/4. Kalau atas itu Ki3 berarti 3/4. Nah, itu. Jadi sama, tengah Ki2 itu podo median. Sama, dia hanya ini sebutannya 2/4. 2/4 kan kalau kita sederhanakan kan 1/2. Sama dia dengan median. Jadi prinsipnya mereka sama, ada 3 ini. Kemudian rumusnya bagaimana? Rumusnya nanti gini. Jadi misalnya saya Ki1 gitu ya. Berarti nanti TB loh, sama ini pakai TB lagi. Ditambah 1/4 N min FK dibagi F kali K. Sama. Cuma ini terus yang beda di sini loh. Nah, di situ ini beda. Kalau median tadi setengah N. Kalau Q1 1/4 N. Kalau Q2 2/4 N. Kalau Q3 3/4 N. Sama. FK-nya ya sama yang sebelumnya nanti. Terus F-nya yang frekuensi kelas kuartilnya. Jadi nanti sama persis ya, intinya sama, rumusnya sama. Jadi ini rumus kuartil. Yang membedakan ini sama lambangnya saja. Ini 1/4 N, 2/4 N, sama 3/4 N. Gitu. Yang lainnya pengertiannya sama persis dengan median. Jadi kuncinya di situ toh, anunya perbedaannya. Oke.
Saya hapus dulu, nanti saya tulis lagi, saya bahas soal pertama. Oke, sama. Berarti yang dilakukan pertama kali ya sama dengan perlakuan kemedian tadi, yaitu kita menambahkan FK. Sama. Pokoknya kalau kuartil sama kayak median pakai FK. Oke. Pertama 2 dulu. Oh, 2. Kemudian 2 tambah 3, 5. 5 tambah 5, 10. 10 tambah 9, 19. 19 tambah 7, berarti 26. 26 tambah 3, 29. 29 tambah 1, 30. Nah, ini itu adalah N. Nah, ambil N-nya ya. Berarti N-nya ketemu 30. Ini pertanyaannya apa? Oh, kuartil atas. Kuartil atas berarti Q3. Q3. Q3 berarti pakai apa? 3/4N. Langsung di sini aja ya. Langsung di sini ini. Jadi karena ini Q3, oh berarti nanti kita nyarinya 3/4N. Berarti 3/4. 3/4N. Berarti kita nyarinya 3/4 kali 30. Ya, N-nya 30. Oke. Nanti ini dihitung 7,5 kali 3. Berapa ini? 90 bagi 4 ya. Atau 30 kamu coba dengan 4-nya dulu boleh. 7,5 berarti 7,5 kali 3. Berapa itu? 7,5 kali 3. 22,5. Nah, di sini 22,5. Nah, oke. Sudah ketemu. Oh, berarti kelasnya di 22,5. 22,5 itu masuk mana? Berarti dia masuk yang 26. Ini dia. Nah, kalau pakai 19 ya kurang kan, ini 22,5. Kalau 29 kelebihan karena ada 26. Berarti yang kita pilih 26. Oke, sudah ketemu kotaknya, kelasnya. Berarti yang dipakai ini sama yang 19. Oke. Jadi ini nanti BB, yang ini F, yang ini FK. Nah, udah ketemu lengkap. Berarti Q3 sama dengan TB ditambah 3/4N min FK dibagi F kali panjang kelas. Nah, sudah. TB-nya 72 ini. Sudah mulai ingat ya, kalau TB itu adalah batas bawah dikurangi 0,5. Karena ini BB batas bawahnya 72, berarti TB-nya pasti 71,5. Ditambah 3/4N-nya. 3/4 ini tadi yang kita hitung 22,5. FK-nya berapa? Oh, FK-nya 19. 19 dibagi F-nya berapa? F-nya 7. Nah, panjang kelasnya kita hitung 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79. Berarti ada 8. Panjang kelasnya 8. Jadi kita kerjakan, berarti hasil akhirnya berarti 71,5 ditambah sebentar, jelek. 71,5 ditambah berapa itu? 22,5 dikurangi 19. 22,5 dikurangi 19 itu nanti 3,5. 3,5 kali 8. Saya tulis dulu aja deh. 3,5 per 7 kali 8. Nah, gitu. Itu hasilnya yang itu ya. Oke, berarti sekarang 3,5 kamu kali 8 ya. 3,5 kali 8, 28. Berarti 71,5 ditambah 28 dibagi 7. 28 bagi 7 kan bisa toh, 4. Berarti nanti hasilnya 71,5 tambah 4. Berarti jawabannya 75,5. Itu.
Jawabannya 75,5. Berarti yang D. Nah, oke. Gimana? Silakan, mungkin ada yang masih ditanyakan. Nanti nyoba yang bawah ini kalian ya harus mempraktekkan. Silakan. Ada pertanyaan, Monggo. Pak. 22,5 hasil jumlahnya dari mana? 22,5. Oh, nggih. 22,5 itu tadi kan kita buat FK sampai ketemu 30 kan, 30 N-nya 3, berarti yang terakhir nih, FK yang terakhir dari pertama ya, 2, kemudian 2 tambah 3, 5, 5 tambah 5, 10, 10 tambah 9, 19, 19 tambah 7, 26, 26 tambah 3, 29, terus 29 tambah 1, 30. Akhirnya kita ketemu yang 30, 30 itu disebut N, N-nya 30. Terus kemudian, oh ini pertanyaannya kuartil atas, oh berarti nanti karena kuartil atas itu Q3, berarti nanti 3/4 N. Jadi 3/4 kali 30-nya. Nah ini hasilnya 22,5 ini. Nah itu, jadi 3 kali 30 dibagi 4, 90 bagi 4 itu 22,5. Nah setelah ketemu 22,5, kalian mulai ngotai. Gimana ya 22,5 itu? Jangan F lihatnya, tapi lihatnya di FK. 22,5 itu dari 26, berarti yang dikotai yang sini tadi. Ini tadi dikotai. Nah, itu. Oke, jadi dari situ asalnya 22,5-nya. Silakan, ada yang ditanyakan kembali. Ya, silakan bertanya. Ini sudah saya buka. Dikali 30 terus dibagi 4 ngono. Silakan yang langsung Berarti sing N itu loh. Kan 3 bagi 4. Ini perhitungan 3 kali 30 bagi 4 ngono. Ya, benar. 3 kali 30 bagi 4. Oke, benar. Ya, 22,5. Ya. Karena ini wong TKI bapak bapak ini kayak pertanyaan itu, Pak. 71,5 dapatnya dari mana? Pun Pak, tidak kedengaran. Mohon maaf. Ya, 1,5 dari mana? ya, Yang mana, Pak? 71,5. 71,5 itu dapatnya dari mana? 71,5 itu kan BB tadi, TB tadi. Jadi kan kita BB-nya kan batas bawahnya kan 72. Sehingga kan rumusnya TB kan kayak tadi TB itu yaitu 72 dikurangi 0,5. Bentar tulisannya. Bentar. Kayak tadi sama. Jadi nyari TB itu adalah batas bawah, batas bawahnya itu kan 72 toh. Terus dikurangi 0,5 kan selalu pokoknya TB itu batas bawah dikurangi 0,5. Mesin anunya begitu. Jadi jawabannya ini 71,5 dari sini. Nah, ini 71,5-nya. Jadi sama TB di median, terus TB di modus tadi sama TB di sini tuh cara nyarinya sama, yaitu batas bawah ini 72 ini. Karena di sini kan yang dikotai itu sehingga batas bawahnya 72 ya, sehingga jadi 72 dikurangi 0,5 maka menjadi 71,5. Yuk silakan, mungkin ada yang ditanyakan lagi. Kalau Pak, diberi kesempatan untuk mengerjakan soal bawahnya ini terlebih dahulu. Saya beri waktu 10 menit, silakan di untuk adik-adik mencoba, harus mencoba ya. Jadi ketika kalian nanti mencoba itu kok menemui kendalanya di bagian mananya, nah itu biar ketahuan nanti. Silakan dicoba untuk yang kedua, soal yang kedua. Sama ini kuartil atas, berarti sama kayak atasnya. Langkahnya sama persis. Oke, silakan dicoba. Baik, 10 menit ya untuk mengerjakan. Silakan dicoba.
dibuka mawon mic anunya mboten napa mungkin ada yang langsung ditanyakan ngoten sambil mencoba niku. Nggih mboten napa-napa ora men. Nanti biar kelihatan ada adik-adik anu ngoten. tahun. Terus sambil mencoba mungkin ada yang ditanyakan boleh silakan bertanya ya. Rasanya jam berapa? Wis dadi 5. Yang omongannya Rebolone mikir pateni Mas. Halo, mau nyoba. Dulu ya, sebentar mencoba. Oke. Kate pira?
Pasar wilo. Kok kita sih tahap 5 bukan Terus toh. Mungkin arah langkah di Dewi. Bakulnya pasar anjir. 4 menit lagi. Orang gue kulo. Gelok nih. Nanung. Enggak ada Mbak Siska. Kamu kurangin 28. Ya, Dek, ya tolong. Gimana Pak? Ini sudah kita update lagi. G. Jawabannya berapa? Ada sudah jawab Pak G. G, jawabannya D. G, benar, sudah 70,5. Jadi jawabannya sudah itu. Mungkin oke, saya bahas saja G, biar ada yang mungkin belum ini saya hapus dulu. Ya, jawabannya benar, jadi jawabannya memang D. Jadi sudah mengerti ya. Kebetulan ini angkanya juga tidak terlalu sulit. Jadi moga-moga aja nanti statistik yang keluar di TKA-nya angka-angkanya angka yang pas, artinya yang enggak koma gitu ya. Jadi enak gitu ngitungnya. Oke, jadi kita isi FK. FK dulu. Nah, yang mungkin belum selesai tadi menjawab bisa diperhatikan kembali. Oke, jadi pertama 4, kemudian 4 tambah 6, 10, 10 tambah 8, 18, 18 tambah 10, 28, 28 tambah 8, 36, kemudian 36 tambah 4 jadi 40. Sehingga N-nya adalah 40 ya. Karena ini pertanyaannya kuartil atas, berarti kayak tadi, 3/4 kali N. Nah, jadi 3/4 kali 40. Oke, jadi temunya nanti 30 ya. Ini biasa coret begini, nah ini 10. 10 kali 3 berarti 30. Nah, dengan kita menemukan 30 ini, kita bisa tahu mana yang kita kotai. 30 berarti masuk ke 36. Karena ini 28, ini 40 ya. Berarti 30 itu masuk ke 36. Jadi ini kita kotai. Oke. Nah, ini. Kemudian yang kita pakai nanti ini 70 ini 8 sama 28. Atasnya ya. 28 ini nanti sebagai FK. 8-nya ini sebagai F. Terus 70-nya ini nanti untuk mencari TB. TB adalah batas bawahnya 70 dikurangi 0,5. Sehingga jawabannya 69,5. Oke, sudah ketemu. Berarti kita bisa langsung masuk ke rumusnya karena komponen sudah ada semua. Berarti Q3 sama dengan, karena ini kuartil atas berarti Q3 ya. TB, saya tulis dulu rumusnya, TB ditambah 3/4 N. Oh, maaf, sebentar. 3/4 N min FK dibagi min FK dibagi F kali panjang kelas. Oke, TB-nya sudah kita hitung tadi yaitu 69,5 ditambah 3/4-nya di berapa? Oh, 30 ini 3/4-nya. Jadi 30. FK-nya berapa? FK-nya ini 28. Yang saya lingkari itu ya. 28 dibagi FV 8 ya. Yang tengah itu, kemudian panjang kelasnya 70, 71, 72, 73, 74. Berarti panjang kelasnya adalah 5. Oke. Pokoknya panjang kelas itu dihitung manual saja untuk menghindari kesalahan. Kalau kamu langsung kurangi ya boleh, tapi harus tambah 1 ya kan. Takutnya lupa yang tambah 1 itu nanti kamu isi 4 jadinya salah. Oke. 69,5 ditambah 30 kurangi 28 tadi yang atas ya, berarti 2 ya. 2/8 kali 5. Oke. Berarti ngitungnya boleh ini kamu sederhanakan boleh atau kamu kali seperti tadi boleh.
Berarti 69,5 ditambah 20 per 8. Kok 20? 10 ya? 10 ya. Maaf. 10 per 8. Oke. Ya, nanti jawaban akhirnya yang D. Itu ya. Oke. Saya kira sudah mulai paham ya, sedikit-sedikit sudah mulai mengerti. Jadi nanti ya moga-moga aja ke bagian yang gampang ya yang keluar ya. Ntar ke bagian modus kan lebih mudah ya. Oke, masih ada waktu saya teruskan ya Pak. Oke, monggo. Oke. Berarti file keempat ya. File keempat nih. File keempat. Oh ini sudah. Nanti nih, berarti file kelima. File kelima ini rata-rata. Nah, oke. Nah ini terakhir ini rata-rata. Kemungkinan karena saya lihat kisi-kisi itu tidak ada desil persentil, saya kira moga-moga aja tidak muncul ya. Tapi nanti kalaupun muncul saya berikan contoh soalnya nanti ya. Jadi sementara ini yang masuk kisi-kisi ada median, ada modus sama rata-rata mean. Nah, rata-rata ini sebenarnya mudah, hanya saja ngitungnya banyak. Itu rata-rata itu. Jadi mudah sebenarnya, cuma ngitungnya aja yang banyak angkanya. Pas ketemu angka besar tuh banyak ngitungnya, lumayan. Nah, jadi gini. Oke, rata-rata itu mean ya. Mean. Mean itu sama dengan sigma F kali X I dibagi sigma F. Nah, ini mean itu. Nah, ini kalau mean data tunggal yang berjajar misalnya 4, 5 itu tinggal menjumlah terus dibagi banyak data. Kalau ini kan data kelompok kalian ya, levelnya kan beda itu. Oke, itu rumusnya berarti gini maksudnya. Ketika menemui soal mean atau rata-rata itu, kamu menambah satu kolom XI. Nambah satu kolom. XI itu adalah nilai tengah. Nah, ini nilai tengah kelas. Jadi seperti ini kelasnya, 56 saya. 56, 57, 58, 56. Jadi contoh kelas pertama dulu ya, 56 dulu ya. 56 sampai 60 itu 56, 57, 58, 59, 60. Nah, itu. Kan ganjil itu 56, 57, 58, 59, 60. Ganjil 5 kan. Berarti tengah-tengahnya mana? Kalau ganjil gampang, tengahnya berarti 58. Berarti nanti ini diisi 58. Nah, 08 gitu. Terus nanti berarti kalau 5 itu urutan ketiga ya nilai tengahnya ya. Berarti kalau 61 sampai 65 nanti 61, 62, 63. Saya tulis dulu aja biar kalian tahu. 61, 62, 63, 64, 65. Oh, berarti tengah-tengah ini, berarti ini 63. Jadi urutan ketiga ya. Jadi 66, 67, oh berarti 68. Sebenarnya berpola kok. Nah, ini 63. Berarti ini nanti pasti 73. Terus bawahnya pasti 78. Terus pasti nanti 83. Nah, gitu. Jadi X itu nilai kelas, nilai tengah kelas. Sini saya hapus ya. Saya tambahkan di sini aja pengertiannya ya. Jadi XI adalah nilai tengah kelas. Oke, XI dan nilai tengah kelas ketemu. Oke, setelah itu tambah satu kolom lagi, namanya F.XI. Nah, itu. Jadi F-nya kan yang ini. Ya ini kamu kalikan, ini yang saya maksud banyak itu ini. Jadi 8 kali 58 berapa dari situ nanti. Jadi yang saya maksud banyak hitungannya itu mengalikannya ini banyak.
Jadi nanti itu yang pertama 8 kali 5 8. Ini nanti 464. Nah, terus 63 kali 3 itu jadi itu yang saya maksud banyak itu. Kali 3 berarti 189. Kemudian 18 kali 68 1224. Terus kemudian 21 kali 73 berarti 1533. Sebentar. 1224, 1533. Terus 78 kali 6, 78 kali 6 berarti 468. Jadi dikali nih antara F sama X itu dikalikan ya. Kemudian 83 kali 4. Ini tinggal bahasa Inggris. Jadwal bahasa Inggris. 332 gitu ya. Setelah itu kamu jumlah. Jadi yang kamu jumlah ini dijumlah semua sama ini dijumlah. Nah, jumlahnya yang F itu disebut sigma F. Sebenarnya di sini ya, kalau cukup di bawah disebut sigma F. Jadi jumlah 8 tambah 3, 11, 11 tambah 18, 3, 29, 29 tambah 21, 50, 50 tambah 6, 56, 56 tambah 4, 60. Berarti total sigma X adalah 60. Nah, yang kedua, sigma F titik XI-nya ditambah. Jadi ini kamu tambah ini. Jadi 464 ditambah 189 ditambah 1224 ditambah 1533 1533 kemudian ditambah 468 ditambah 332. Jadi ketemunya 4210. Nah, itu udah ketemu. Meannya rata-ratanya adalah sigma F, jumlahnya dari F dikali XI dibagi dengan jumlah F. Nah, itu. Berarti 4210 dibagi dengan 60. Nah, bagi 60. 70,17 ini jawabannya 70,16666 gitu. Terus dibulatkan jadi ini. Nah, jadi ini sebenarnya tidak sulit, hanya itu tadi hitungannya banyak lah. Pas ketemu angka yang besar ya lumayan. Cuma jangan sampai salah di XI-nya ya. Nah gitu. Jadi ini kebetulan ganjil, jadi nilai tengah. XI itu nilai tengah. Oke, mungkin ada yang ditanyakan? Tunggu Pak Koirul, mungkin ada yang bertanya di kolom chat. Ya, saya coba buka langsung ya. Di chat belum ada. Coba saya buka nih. Oke, ini ada komentarnya sudah paham Pak. Oke. Pak. Oke. Oke. Latihan lagi. Oke, satu lagi. Tinggal latihan saja ini nanti rata-rata ini nanti bisa untuk belajar. Jadi saya nanti minta evaluasi nih Pak, baru saja adik-adik mungkin kecepatan atau bagaimana menerangkannya atau kelambatan, kadang-kadang ada yang mungkin kalau terlalu lambat itu agak bosan, ada yang juga mungkin kecepatan gitu ya. Jadi ada evaluasinya mungkin adik-adik mungkin bisa disampaikan ke Bapak Ibu guru, mungkin nerangkannya kurang pelan atau bagaimana gitu. Jadi ini nanti saged dipelajari adik-adik di sini tinggal satu nomor ini saja. Nanti saya lanjut di sesi setelah bahasa Inggris untuk sub berikutnya. Oke. Jadi ini saya langsung ke tentornya sampun ngebut apa dereng sebentar. Mbak Puspita sampun ngebut apa dereng di situ? Puspita. Iya Mas Yudi. Oh sudah ada. Oh sudah, oke itu. Monggo.
Jadi langsung dilanjut bahasa Inggris mawon. Bahasa Inggris ini nanti hanya 1 jam nggih. Nanti yang setengah jam nambah di pertemuan selanjutnya. Itu. Izin saya jadikan co-host nggih, Mbak Puspita ya. Nggih, nggih. Monggo Mbak Puspita. Izin foto yang di atas tadi. Ya, Oh, sebentar. Nanti ada apa namanya dikasih itu kok nanti. Nanti saya kirim lah. Ya.